Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun Anda berada, terima kasih telah bergabung kembali dengan kami dan menonton acara ini. Program Sapa Penyuluh bersama saya IGD Suwardana dari Yogyakarta, Bapak Gede Adnyana dari Kota Bontang, dan Bapak Iwayan Sudarma atau Jero Mangkudano dari Bangli. Program ini khusus untuk kita bersama dalam hal memberikan pembinaan dan pembelajaran lebih lanjut tentang kehidupan sehari-hari yang spiritualis. Om Swastiastu Pak Gede dan Jero Mangku. Om Swastiastu Beli Gede Suwardana. Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu. Terima kasih. Sedikit saja ke topiknya, yakni tentang Karasudana atau penyucian diri setelah pranayama. Bapak Mangku berdua, kami ingin memahami lebih lanjut tentang Karasudana. Kita sudah melaksanakan asana, kita sudah melaksanakan pranayama, dan setelah langkah yang ketiga sebelum Trisandhya itu adalah Karasudana atau penyucian diri. Nah, kiranya Bapak Mangku, khusus Pak Gede dulu nih, Pak Gede bergilir ini. Pak Gede menjelaskan tentang apa itu makna Karasudana dalam kehidupan dan makna apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, apa tujuannya melaksanakan itu. Monggo Pak Gede, silakan. Nggih, matur suksema Om Swastiastu Jero Mangkudano. Nanti mohon dilengkapi karena titiang niki sebenarnya juga sangat minim pengetahuan begitu. Jadi kalau berbicara tentang Karasudana kan kita sudah terbiasa ketika kita Trisandhya nggih sareng sami kita unding itu. Tapi memang secara mendalam begitu akan lebih baik kalau kita sedikit memahami Karasudana itu sebenarnya konteksnya adalah pembersihan diri. Memang bahasanya adalah Karasudana itu berarti penyucian tangan begitu. Oleh karena itu yang berpindah atau bergerak itu adalah tangan kita sebagai simbol yang sebenarnya adalah mewakili secara keseluruhan badan kita. Jadi kalau mengacu kepada susastra kita, yaitu di dalam Kekawin Arjuna Wiwaha begitu, dijelaskan bahwa sebenarnya tangan kita ini adalah mewakili diri kita secara lahir dan batin. Jadi wahyu diatmike sembahingulun. Jadi kata wahyu diatmike ini nampaknya juga dimaknai sebagai yang tangan, di mana tangan kita adalah mewakili diri kita. Di mana kalau di dalam aksaranya begitu mungkin Jero Mangkudano lebih hafal niki, yang mana ang, yang mana begitu. Kalau digabungkan keduanya sehingga menjadi satu konteks penyatuan bumi dan langit. Gitu. Tapi dalam konteks yang lebih sederhana yang bisa dimaknai oleh umat adalah bahwa penyucian tangan itu adalah menyucikan diri kita sebenarnya. Yang mana kalau yang pertama Om Sudamam Swaha, ya Tuhan, kan sudah, kata sudah itu artinya suci. Jadi sucikanlah hamba begitu. Jadi kata Sudamam itu sucikanlah hamba. Kemudian kata Om Ati Sudamam Swaha dimaknai sebagai lebih disucikan lagi diri hamba. Jadi kalau dalam konteks tangan kita begitu, itu kalau tangan kanan itu adalah simbol dari sisi rohani kita begitu. Tangan kiri adalah simbol dari jasmani kita. Mungkin kalau tidak salah demikian kurang lebihnya memaknai. Mungkin nanti kalau ada pemaknaan yang lebih dalam itu yang minta Jero Mangkudano untuk memaknai. Tapi secara sederhana yang sampaikan tadi bahwa penting sekali artinya menyucikan diri kita. Menyucikan diri kita dalam arti lahir batin kita supaya siap. Intinya kan demikian. Supaya pikiran kita tidak kemana-mana. Oleh karena itu difokuskanlah, kita satukanlah diri kita. Kita mohonkan pensucian agar diri kita betul-betul siap secara lahir dan batin untuk melaksanakan persembahyangan. Nah, konsep penyatuan lahir dan batin ini sebenarnya supaya membawa bagaimana badan kita di sini, jiwa kita juga di sini, pikiran kita juga di sini, di dalam badan ini dalam rangka menyatukan. Jadi kita satukan pikiran kita satukan dengan badan,
pikiran dan jiwa bersatu, itulah konteksnya kita melakukan hubungan dengan Hyang Widi. Dan penyucian itu juga berfungsi bagaimana supaya kita betul-betul yang disebutkan, seperti disebutkan di dalam persiapan ketika kita mau sembahyang itu kan prasada stiti sarira siwa suci nirmalaya namaswa. Jadi diharapkan memang kita itu betul-betul suci karena apa? Karena menghadirkan Tuhan itu di dalam diri kita. Betul-betul hadir ketika kita melakukan hubungan, melakukan yuds, kita menghadirkan Tuhan itu sendiri. Yang kira sederhananya begitu. Ketika kita menghadirkan Tuhan, maka kita harus siap lahir batin. Mungkin Jero Mangkudanu lebih pas untuk menjelaskan Niki Sunari. Oke, terima kasih Pak Gede. Oke, kembali kepada umat sedharma semuanya. Kita ikuti perbincangan ini lebih lanjut dengan Jero Mangkudanu. Monggo Jero Mangku, ada tambahan atau mungkin pertanyaan tambahannya, apakah Om Sudah Mam Swaha, Om Mati Sudah Mam Swaha itu sebuah mudra? Oh, mungkin kita bisa lebih lanjut bahas ini dan apa itu? Mungkin biar lebih lanjut lagi Pak Jero Mangku. Nggih. Om Swastiastu, nggih. Matur suwun semua Pak Gede berdua. Nih semuanya nih, satu Jero Mangku Gede Bontang, satu Jero Mangku Gede Bantul. Jadi B semuanya nih Bontang dan Bantul. Apa namanya? Bangli, terkait dengan apa? Dulu. Panca B tiga-tiganya. Mangkudanu. B tiga-tiganya nih, Bontang, Bangli, Bantul. Jadi B tiga-tiganya. Jadi tadi sudah dijelaskan baik oleh Pak Gede gitu ya, terkait dengan Karosudana gitu. Tapi itu yang ada beberapa mungkin pemahaman kita perlu diskusikan nanti. Jadi memang Karosudana itu kalau melihat dari sisi arti etimologisnya kan karo itu memang tangan. Tapi esensi yang dimasukkan tangan itu adalah badan fisik sebenarnya, fisikalnya. Jadi stula sariranya. Sedangkan ada kata ati di sana, ati itu artinya di dalam. Berarti berkaitan dengan suksma sariranya. Nah, itu pemahaman sehingga kalau kita baca awal-awal teks awalnya dulu memang tidak ada karena namanya sarira suda sebenarnya. Jadi penyucian diri. Tapi karena di dalam Upadesa gitu ya, tertulisnya Karosudana dan di putusan Bisama Parisada itu dibilang Karosudana, makanya tertulis seperti itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gede bahwa Karosudana ini adalah penyucian diri kita lebih dalam terkait dengan tubuh fisik dan tubuh rohani. Kalau kita renungkan, pertanyaan yang sangat mendasarnya, kenapa ketika kita amustikarana tangan kiri kita ada di bawah atau di luar dan tangan kita ada di dalam? Dan ketika kita menyucikan itu, pertama kan Om Sudah Mam Swaha, tangan kanan kita di atas tangan kiri. Karena mungkin agak terbalik dia memahaminya. Kalau Sudah Mam Swaha, tangan kanan di atas, itu berkaitan dengan panca karmendriya. Kalau kita kaitkan dengan indria, dia mewakili karmendriya, hal-hal yang sifatnya motorik. Karena secara umum manusia itu melakukan kegiatan fisik dengan tangan kanan. Sedangkan tangan kiri itu mewakili dari panca budi indriya yang sifatnya lebih sensorik atau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sensorik. Itu sebabnya kalau di Bali, kalau orang mudranya dengan tangan kiri, nulis tirta, aksara dengan tangan kiri itu biasanya lebih bertuah. Begitu mungkin Pak Gede yang tahu tantra itu seperti itu gitu. Jadi tangan kiri kalau nuding dengan tangan kanan itu biasa-biasa saja. Coba nuding dengan tangan kiri itu lebih bertuah gitu kira-kira Pak Gede. Dan kemudian tangan kiri ini paling sering digunakan untuk membersihkan sesuatu yang paling kotor. Apa saja secara skala BAB dan lain sebagainya. Itu artinya tingkat penyucian tangan kiri itu jauh lebih besar, lebih dahsyat. Itu sebabnya ketika Karosudana, kenapa tangan kiri kita di bawah? Artinya apa? Unsur-unsur rohani itu harus lebih kuat, lebih dominan dalam hidup kita. Itu yang kemudian akan kita bisa gunakan untuk menguasai indria kita, karmendria kita, hal-hal yang sifatnya motorik atau duniawi. Jadi motorik ini duniawi, sensorik ini berkaitan dengan rohani. Artinya rohani harus lebih besar komposisinya daripada jasmani. Makanya konsep keseimbangan jasmani dan rohani sebenarnya tidak dalam posisi 50-50, tapi dalam posisi bahwa rohani harus lebih kuat, lebih dominan dalam hidup kita, sehingga dengan demikian kita baru bisa mengarahkan
diri kita menuju kualitas yang lebih baik. Nah, dari aksara, kita tadi Pak Gede sudah memberikan gambaran ada dua aksara, ang dan ah. Sesungguhnya kelima jari tubuh kita yang di kanan itulah simbol dari Panca Brahma. Jadi jempol nisa, ini tunjuknya ba, kemudian ta telingkingnya, sabata, a jari manis, kemudian i yang di jari tengah. Kemudian tangan kiri adalah simbol dari panca aksara Namo Siwayu. Nah, kalau itu digabungkan ya antara Panca Brahma atau Panca Geni digabungkan dengan panca aksara, itulah dasaksara, itulah pemurtian aksara sesungguhnya. Sehingga ketika kita melaksanakan pertemuan dengan ibu jari itu sesungguhnya kita sedang melaksanakan namanya dhyana mudra, karena Karasodana itu adalah dhyana mudra. Artinya pada saat itu seseorang sudah masuk dalam suasana yang meditatif atau dhyana. Tambahan tiang kentan mantan Pak Gede. Kira Sangat dalam. Semua Pak Gede. Salam kali ini. Wah, luar biasa nih. Luar biasa. Oke, umat sedharma, demikian tadi topik Karasodana bersama dua jero mangku dari Bangli dan dari Bontang. Tapi yang jelas, yang kita lakukan ini adalah kegiatan pembinaan, pendampingan sekaligus juga edukatif kita bersama-sama. Umat sedharma yang berbahagia, demikian tadi topik demikian tadi acara program Sapa Penyuluh. Yang selanjutnya kita akan mohon masukan dari umat sedharma bila hal ini memberikan pencerahan buat kita semua. Jero Mangku Danu dan Jero Mangku Gede, terima kasih atas perannya sebagai narasumber. Kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi. Om Santi. 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 Om.